ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم قال أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Sadaqallahul azim. Yang sama kita hormati pengurus Masjid Al-Huda, Bapak dan Ibu jamaah subuh yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih memberikan kemudahan dan kesempatan kepada kita semua. Alhamdulillah, kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Karena tidak semua orang diberikan kesempatan dan kekuatan untuk bisa hadir di masjid ini. Betapa banyak orang yang kuat misalkan bisa memikul beban berat 40 kilo, 50, bahkan sampai 60 kilo, tapi tidak kuat mengangkat kain selimutnya. Aduh tuh Pak. Nah, ini kuat Pak, tapi mengangkat kain selimut tidak sanggup. Nah, mudah-mudahan kita mengawali subuh ini dengan sesuatu yang sangat diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Apalagi ketika kita melaksanakan sholat sunat sebelum sholat subuh tadi, atau sholat sunat fajar. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat sunat 2 rakaat atau sholat sunat fajar 2 rakaat lebih baik dari dunia dan segala isinya. Nah, bagi kira Pak Ibu. Jadi sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik dari dunia dan segala isinya. Tapi tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Kalau seandainya dinyatakan dalam bentuk materi, bagi kira musaji Pak Ibu, lebih baik dari dunia dan segala isinya. Nah, jangankan dari dunia dan segala isinya, oleh seandainya ada saja informasi siana nadir sholat subuh berjamaah kapulangnya dapet gula 1 kilo, minyak 1 kilo. Kira-kira bang saji Pak. Karena itu dinyatakan secara materi Pak. Tapi karena hadis ini tidak secara materi, tapi nanti di akhirat kita akan mendapatkan itu. Kemudian salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Besar harapan kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Maka kajian kita adalah, kita beri judul mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat dikatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa malihi. Dalam riwayat ini dikatakan tidaklah beriman salah seorang di antara kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalian lebih mencintai saya melebihi dari cinta kepada dirimu, hartamu dan anak-anakmu. Nah, sekarang pertanyaan Bapak dan Ibu, mana kita lebih mencintai harta, diri kita dan anak-anak kita? Maka kira Pak, mana dicintai diri kita, anak-anak dan harta kita? Kalau contohnya menguji cinta itu kan ada Bapak dan Ibu. Mana yang lebih menjadi prioritas, perintah Rasul, larangan Rasul, atau keinginan keluarga dan anak-anak? Nama biasanya tuh Pak Ibu. Contoh, keinginan anak ingin mendapatkan pekerjaan,
Tapi syarat mendapat pekerjaan itu mesti harus membayar 50 juta. Ini contoh, Pak. Sementara ada larangan dari Rasulullah bahwa ar-rasi wal murtasi finnar, misalkan. Yang disogok dan menyogok keduanya masuk neraka. Kira-kira nama apa ibu kerajaan? Ada jaminan membayar 50 juta dapat anak kerajo, atau tidak mau membayar sama sekali karena ada larangan orang yang menyogok dan disogok keduanya masuk neraka. Kira-kira mana di kerajaan orang, Pak? Membayar kok atau biarlah tidak bayar kalau kamu nyogok? Lagi kira Pak Jibu. Ini kan ujian Pak Jibu. Artinya ketika mana yang lebih kita cintai, anak atau Rasulullah? Kan ada juga orang yang udah itu Pak, tapi anak kerajo mesti bayar 50 juta misalkan. Kecek kawan kan, itu biasa saya membayar tunyo aja. Ya Bu, besok kalau dapetnya kerajo Tuhan aja, setahunnya berkerajo aja, adik gaden SK-nya aja. Pulang piti sebanyak itu tuh mah. Iya dong itu Bu. Iya Pak. Kalau model itu acaranya kan artinya kita diuji kecintaan kita kepada Rasulullah dan kecintaan kita kepada anak kita. Ala sudah na model itu Pak Jibu, lama bayi model itu kan lah lulus tuh, lah diterima tuh. Sudah itu berdoa tuh. Sudah berdoa bertanya kawan. Alhamdulillah Pak ya, lulus anak Pak ya. Kecek kawan, baradinyo patang ngabi tu Pak, cenya lo. Ndak malu do Pak, kupak je piti 50 juta dinya cek. Le tahu kupak maksudnya Bu? Abi je piti 50 juta dinya membayar, bayangan Pak Jibu. Ndak malu orang kini menyabi itu do Pak. Bangga malah. Ini kan ujian sebetulnya Pak dan Ibu, ujian keimanan. Mana kita lebih mencintai Rasul dibandingkan diri kita dan anak-anak kita. Kalau kita baca para sahabat, bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah kisahnya, mereka sangat mencintai Rasul melebihi dari cinta terhadap dirinya sendiri. Contoh, Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah SAW bersama Abu Bakar hijrah ke Madinah, istirahatlah di sebuah goa. Di saat istirahat itu Rasulullah sangat letih, lalu bersandarlah ke paha Abu Bakar As-Siddiq. Dalam kondisi seperti itu dipantaklah dikalu kaki Abu Bakar As-Siddiq, disengat kalajengking. Dia tahan sakitnya. Ndak tahan sakitnya tuh, ndak bergerak sedikit pun. Akhirnya dia meneteskan air mata. Di saat meneteskan air mata itu kenalah pipi Rasulullah SAW. Baru di situ terbangun Rasulullah. Apa kata Rasulullah dalam riwayat itu? Wahai sahabatku, kenapa engkau menangis? Jadi dikatakan kaki saya disengat oleh kalajengking. Kenapa engkau tidak membangunkanku? Apa kata jawab Abu Bakar di situ? Saya tidak ingin mengganggu istirahatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tiba di awak nyopantak kaki awak kawan sanundu baki kira tu Pak Ibu. Baki kira tu Pak. Pasti awak menggeretang-geretang Pak Jibu. Tapi ternyata Abu Bakar dia tahan sakitnya sampai mengeluarkan air mata, dan di saat itulah menetes ke pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga salah seorang kisah di Kandahar, seorang nenek
ketika dia mendengar Nabi Muhammad dicaci dan dihina oleh orang lain dari seorang pemuda, dia berjalan kaki 1 hari penuh mencari pemuda yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau tiba di awak kini dihina Nabi Muhammad, baca apa? Lena mulu dari tua memperjuangkan Pak Jebu. Tentu iman kita yang akan bicara. Pada Nabi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita cara mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Biasanya karakter cinta itu ada 2 tandanya. Nah, biasanya tanda cinta apa tuh, Pak? Kapak mau tanya lu. Biasanya tanda cinta, Pak. Kalau ke ibu apa tanda cinta, Bu? Batu baru apa tanda cinta, Pak? Kalau ibu apa tandanya, Bu? Kan kita sudah pernah mencintai dan dicintai nih. Apa tandanya, Pak Ibu? Apa ya menyebutnya, cuma kami rasuan saja gitu, Bu ya. Enggak payah menyebutnya. Bapak dan Ibu dalam riwayat katakan tanda cinta itu ada 2, Pak dan Ibu. Man ahabba syai'a katsura dzikruhu. Man ahabba syai'a katsura dzikruhu. Siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan sering mengingat dan menyebut yang ia cintai. Nah, jadi Pak Ibu, biasanya sesuatu yang kita cintai itu kita lebih sering menyebut dan mengingat yang kita cintai. Kalau seseorang cintanya kepada anaknya, adi madudu hanya ceritanya, Bu. Biasanya anak itu, Bu. Ketika seseorang mencintai pangkat dan jabatan, di madudu otai itu tentang pangkat dan jabatan situ, Pak. Walaupun ini tidak punya pangkat dan jabatan, do pangkat jabatan orang sana nyotanya. Dan kalau seseorang cinta kepada harta, di madudu kadang cari itu mencari harta situ, Pak, ibn rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sering menyebut dan mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca menyebut dan mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Barangkali awak bersalawat kepada Nabi, Bapak dan Ibu, sehari semalam sebagai bukti cinta awak kepada Nabi. Lain barangkali, Pak Ibu, paling kurang, paling kurang barangkali awak baca salawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Barangkali itu, Bu, Pak. Subuh barangkali awak bersalawat, Pak Ibu. Allahumma sholli ala Muhammad. Zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya barangkali sadanya tuh, Pak. Paling kurang kan 9 kali, ditambah lo salat sunat rawatib lah. Semakin sering kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat dikatakan, siapa yang bersalawat, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Dia awak sekali bersalawat, Pak, Allah bersalawat kepada kita sebanyak 10 kali. Apa makna salawat Allah itu kepada kita? Yang pertama adalah Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Apa tanda Allah memberikan rahmat kawak, Pak Ibu? Yang pertama, iman kita itu semakin bertambah. Jadi iman awak itu bertambah dengan cara banyaknya melakukan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, tanda kita mendapatkan rahmat Allah dengan bersalawat itu adalah
ibadah kita ini semakin meningkat. Semakin mudah saya menjalankan ibadah Pak Ibu. Ndak susah dah. Ndak payah dah untuk datang ke musaji kok ndak payah dah Pak Ibu kalau mendapatkan rahmat. Tapi kalau indahnya ba'abana lah undangan diundang Pak ditandatangani Pak RW situ Pak RT pengurus masjid. Lah diundang lah diimbon lo berkali-kali. Kadang-kadang susah jo datangnya. Tapi nanjale sadonan datang ko lah pasti tibo. Iya Pak. Karena jale nas pendatang ko lah pasti tibo. Tapi cubolah kalau ada acara-acara di mana Pak kok di gor lah guys. Ndak perlu diundang-undang bana diumumkan mau oleh mobil penerangan Kota Padang tuh ya. Bapak dan Ibu warga Kota Padang ku jaga dan ku bela aja. Besok malam akan ada artis dari Jakarta di Gor Haji Agus Salim jam 7 acaranya aja. Jam berapa orang lah tiba Pak? Jam 5 lah tiba orang tuh Pak. Hujan pun hari acara wakat tiba aja tuh mah. Alasan beko tadu hujan koma aja. Tapi kamu saji gerimisnya seketek Pak Bu? Ayo gak barik seketek Pak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga dapat rahmat maknanya itu adalah hatinya tentram, hatinya damai. Jadi orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah juga berselawat kepadanya, hatinya akan terasa tentram dan damai. Apalagi sampai di musajinya tentram dan damai ban hatinya. Apa tanda orang tentram dan damai Pak? Kok takaluk mudah takaluknya. Leta caca pungguangnya takaluk sekali itu. Jadi kalau ada nan takaluk di musaji kok Pak tanda sanang hatinya tuh Pak. Kira-kira orang tak sanang hatinya lain namun lalok Zat. Cucu bawa gelisah hati Bapak Ibu karena mungkin lalok tu dah. Tapi kalau ada orang nak lalok Pak Ibu kok di musaji berarti tanda hati sanang. Sanang tu Pak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentram. Itu yang pertama pada Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berselawat kepada Nabi, insya Allah akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bapak-bapak dan ibu-ibu ketika kita hari Jumat setiap khatib pasti membaca ayat kau Pak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan berikanlah mohon keselamatan untuknya. Berarti Bapak dan Ibu ndak awak sih nak bersalawat ke Nabi dah. Allah dan para malaikat juga bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwa kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, indikator cinta itu adalah man ahabba syai'a fahuwa abduhu. Siapa yang mencintai sesuatu maka ia akan mengikuti, mentaati, menteladani orang yang ia cintai. Keinginan orang awak cintai Pak dipenuhi itu Pak. Contoh, ketika kita cinta kepada anak, ayah atau papa, balian ondah aja. Contoh Bapak Ibu, karena cinta kita ikuti tidak keinginannya Pak dan Ibu. Awak lalu ada, pasti ikuti Pak. Atau apa-apa cinta kepada ibu-ibu, ini maaf Bu, jam sabale malam ibu ngecian de tadagak sate lo kini ya contoh Bu. Ini maaf Bu, apa sedang ngidam. Ini maaf Pak dan Ibu, kira-kira dicari ini enggak dia Pak Bu. Ba'abana hujan hari Pak Ibu nyari ini dia Pak. Demi siapa Pak Ibu? Demi cinta kepada Ibu. Jadi begitu juga ketika kita mencintai Nabi Muhammad SAW, apapun kita akan lakukan dan teladani demi cinta kita kepada Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik bagimu.
Nah, dalam Al-Quran Bapak dan Ibu, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, katakanlah ya Muhammad, jika engkau betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Maknanya ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan mencintai dan mengampuni dosamu karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dalam Al-Qur'an surah Al-Fath ada beberapa orang, ciri-ciri dan karakter orang yang betul-betul mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasul walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul, orang yang bersamanya, orang yang besertanya, asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang-orang yang ingkar. Dalam tafsir dijelaskan tegas terhadap orang-orang kafir itu maknanya yang pertama, tegas kalau sudah terkait dengan akidah. Tapi kalau dalam bermuamalah silakan Pak, berkomunikasi, bergaul dengan orang-orang yang beda agama. Tapi kalau sudah terkait dengan akidah, dengan ajaran agama, maka di situ ada ketegasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Bapak dan Ibu? Hal ini dibuktikan dalam sejarah ketika ada 3 orang kafir Quraisy datang kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, kalau gantian penyembahan, 1 tahun menyembah Tuhan kami dan kami akan menyembah Tuhanmu. Maka turunlah Al-Quran surat Al-Kafirun itu Pak, menolak kalau terkait dengan akidah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. Katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang kafir. Nah, kalau kini ndak boleh lo, kadang-kadang payah lo ndak Zat menyabi orang-orang kafir kini nak. Ndak lo boleh do Pak. Tu Pak lo cadonya ayat tu qul ya ayyuhal non muslim Pak lo cadonya tu Pak Ibu. Ya ayyuhal qul ya ayyuhal kafirun. Awak kini moderasi beragama, kebablasan Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan dalam ayat surah Al-Kafirun tadi di akhirnya lakum dinukum, kalau terkait dengan akidah ajaran agama, tegas. Makna yang kedua ketegasan kalau melihat kemungkaran. Kalau ada yang salah, tidak benar, maka tegas, cegahlah dengan upaya-upaya yang harus kita lakukan. Yang pertama, biyadihi, dengan kekuasaan Pak. Jadi siapa yang memiliki kekuasaan, maka melihat kemungkaran itu sangat mudah mencegah dengan kekuasaan. Oleh karena itu, umat Islam ini mesti berkuasa sebetulnya Pak. Ya enggak Pak? Contoh, masih ingat enggak Bapak dan Ibu bagaimana cara pemberantasan togel dulu? Bagaimana perda tentang berpakaian muslim bagi anak yang Islam pergi ke sekolah. Itu kan dengan kekuasaan Bapak, adanya perda itu Pak. Masih ingat enggak Alexis di Jakarta itu ditutup hanya dengan tanda tangan. Berarti punya kekuasaan. Jadi sebetulnya yang mesti harus punya kekuasaan umat Islam ini ya Pak dan Ibu dirahmati oleh Allah. Kalau indah tapian diasak di orang lalu saya jadinya. Kemudian yang kedua, tarahum ruk'an sujadatu Muhammadur Rasul walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Berkasih sayang di antara sesama mereka. Jadi Pak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, innama yarhamullah min ibadihi ruhama. Sesungguhnya Allah itu akan menyayangi hambanya yang ketika ia memiliki sifat kasih sayang. Kasih sayang hari ini Bapak dan Ibu semakin hari mulai dicabut dari hati manusia. Yarfa'ullahu rahma minal qulub. Kasih sayang itu sudah mulai berangsur-angsur dikurangi, dicabut oleh Allah dalam hati manusia. Contoh,
Sekarang terjadinya menghilangkan nyawa, orang tidak segan-segan Bapak dan Ibu. Ada anak yang membunuh orang tuanya. Ada Pak Ibu? Ada orang tua yang membunuh anaknya. Ada suami membunuh istrinya. Ada istri membunuh suaminya. Atau semakin tua semakin berkurang tak kasih sayang. Mau tanya ke ibu lu, Bu. Semakin tua semakin kurang tak kasih sayang, Bu? Ah, Bu. Contoh, badan ibu, ketika ibu-ibu atau apa-apa, maaf Bapak dan Ibu, ketika 1 tahun atau 2 tahun usia pernikahan, lain namun ndak ibu juga pak bapisah lama-lama. Lain namun ndak, Bu? Lain namun Pak? Ndak namun dah Pak. Tapi kalau lo umur 60 lah, namun ndak ibu-ibu berpisah juga Pak agak 3 bulan, agak 4 bulan guys. Hah? Bagi kira Pak Ibu. Namun ndak Pak. Bagi kira tu Bu. Apalah Ibu, ni maaf Bu. Anak ada 3 orang, ndak di Padang seorang Allah jodoh. Ini di rantau, padusi ketiganya. Kalau lah kamalayan, siapa nanya telepon, Bu? Assalamualaikum, Ma. Awak kamalayan, Ma. 2 bulan lagi kasih kuah, Ma. Yang apa, Bu? Besok kamalayan seorang lainnya telepon lu. Assalamualaikum, Ma. Awak kamalayan, nan apa? Besok itu, berapa bulan apa tinggal jadi, Bu? Dulu nak namu sebulan sen namu ada. Akhirnya lah tua bago namu tinggal. Badosoi buat tendak tu. Bu, badosoi buat tendak. Kalau ndak ikhlas apa ya badosoi buat dinyo. Kalau ikhlas apa ndak bado. Kau kadang-kadang apa lain ingin pai cie ambo pai lo cie aja. Kecenya kalau kami di posisi Pak Ibu, kalau pai dah cie rumah sia jawi sia kambing sia ayam sia aja. Kenapa? Kalau udah itu berdosa nak kira Pak Ibu. Berdosa Bu. Jadi kewajiban ibu terhadap suami jauh lebih besar dibandingkan ibu terhadap cucu dan anak lagi. Kalau nak namu apa tu berarti apa tu lain nak berdosa ibu tu doh. Iko kan batagan apa kau pai. Kau pai dah rumah sia lah mau mana rumah tinggal aja. Pada ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuknya mungkin hari ini kasus-kasus itu banyak Bapak dan Ibu. Artinya apa? Memang kadang-kadang Bapak dan Ibu lah semakin tua tu kadang-kadang nak acuh apa kau semakin tinggal-tinggal saya. Bukan pernah tinggal di masjid Pak Ibu. Jadi apa aku balanjo lah kalapau Pak Ibu lah tapi pere-pere gaya kau kan. Pak kau kiper maju kau Pak cak kan. Ya biasa nak pernah. Ketika muda mana mau ibu menyuruh apa pelape belanja kalapau tu. Namu ya tidak. Nasi pun bedangan tu mah. Tapi kini apa? Malah tu ambil je nasi lain. Si ambil si seorang. Keciapa kau, cuba lo besok tua nak, cina lo ke ditinggal-tinggal kau macam. Tapi kenyataan memang ada yang seperti itu Pak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siko kalau tidak dan Pak, kalau apa-apa kan tidak jarang tinggal di ibunya Pak. Di siko lain tidak ada. Alhamdulillah, sanang mana Bapak di siko Pak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Pada Ibu yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, tarahum ruka'an sujada. Mari kita senantiasa sujud untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ya batawuna fadla minallah wa ridwana. Apapun yang dia cari di dunia ini, ya batawuna fadla minallah wa ridwana, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bapak dan Ibu, simahum fi wujuhim min atharis sujud. Ada bekas sujud di dahinya. Jadi Bapak Ibu, bekas sujud di mananya? Kan ada saudara-saudara kita yang lamanya sujud berbekas di dahinya ini.
Itu makna secara zahir. Tapi makna yang lebih luas Bapak dan Ibu, bukan hanya di dahi Bapak dan Ibu, artinya perilaku akhlaknya. Itu maksudnya Bapak dan Ibu. Jadi walaupun tidak berbekas di dahi doh, tapi sifatnya dan perilakunya adalah baik. Artinya orang yang sholat, pastilah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang berpuasa, pasti dia akan memiliki sifat sabar. Orang yang senantiasa membayar zakat, insya Allah dia akan selalu mau berbagi. Artinya dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, ada aplikasi dari nilai-nilai setiap ibadah yang kita lakukan. Itu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bukti bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah sering bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan di dalam kehidupan kita. Insya Allah kita akan dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu, 31 menit lebih. Nah, mungkin di antara kita ada juga yang kegiatan lain Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Demikian, kalau jika ada yang perlu kita diskusikan, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya Bu? Oh. Baik, yang pertama Bapak dan Ibu, garis bawah, apakah rezeki itu hanya satu mata pencaharian? Itu pertama dulu. Apakah itu satu-satunya cara kita mencari rezeki? Ya Bu, apakah satu-satunya itu cara kita mendapatkan rezeki? Oke Bu. Yang kedua, kalau itu telah dilakukan kita bertaubat. Tobat itu syaratnya yang pertama menyesal. Yang kedua berjanji tidak mengulangi lagi. Yang ketiga ikuti dengan kebaikan. Kalau terkait dengan manusia harus dikembalikan. Dia Pak Ibu, tobat itu tidak hanya sekedar menyesal lalu berjanji tidak mengulangi, lalu ikuti dengan kebaikan, tapi harus mesti dikembalikan. Ayo gak barek Pak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi Pak Ibu? Dengan cara-cara seperti itu masuknya dalam sebuah pekerjaan, maka sulit mereka untuk bisa menegakkan kebenaran. Betul enggak Pak Ibu? Urana model itu tuh sulit menegakkan kebenaran. Kenapa Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena itu akan mempengaruhi hati dan pikiran mereka. Kini nyo lakukan model itu, tibolonyo di posisi itu nyo kelakukan model itu tuh Pak. Jadi di awak kini kok kalau Pak Ibu rasakikan hanya itu sehingga berbagai cara didapatkan. Ah itu persoalannya tuh Pak. Jadi kan banyak cara mencari rasaki yang lain. Iya barek Bu, untuk zaman kini memang barek, tapi dunia itu hanya sifatnya sementara. Bara lamunyo sementara di dunia, inna yauman inda rabbikal fasanatim mimma ta'udun. Satu hari di akhirat sama jo 1000 tahun anawa hitung di dunia. Kira-kira Bapak dan Ibu, maukah kita menggadaikan demi dunia yang kehidupannya hanya sebentar dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi?
Itu menjawab adalah iman seseorang. Jadi apa je Bu? Nah menjawabnya iman tu nyawa. Kalau awak calik situasi kini biasa saya orang tu nyawa. Itu biasa saya. Kalau ndak model itu orang ndak awak ikuti permainan orang ko, ndak kamanga-manga ke awak do. Ndak karapek ke awak do. Tapi ada orang yang nindak apa je Bu? Memang murninya ndak ada, memang dia yakin sepenuhnya. Dapik je Pak je Bu. Cuma kan dia awak khawatir saja. Barangkali itu Bu ya. Yang kedua tentang dosa-dosa kita yang lalu berhutang. Kalau lawak upayakan mencarinya Bapak dan Ibu, lawak cari dosa anaknya ndak dia bahasa mudah. Upaya yang harus kita lakukan adalah berhutang awak tadi, maka ketika kita berinfak dan bersedekah melalui masjid kita mohon kepada Allah, ya Allah, ambo berhutang kasih ambo bayi, ya Allah tolong sampaikan ya Allah. Tapi yo niat bayi Pak Ibu, setiap kota infak yang lewat tu misalnya Pak Ibu, awak niatkan ya Allah ikut dalam rangka membayar kok ada 10.000 atau 100.000 awak infakkan ke masjid atau untuk fasilitas umum, tapi dengan niat ya Allah karena saudara saya ini tidak bertemu dengan saya ya Allah, maka dengan cara ini saya membayar hutang saya. Doakan keselamatan buat mereka, bayar melalui infak dan sedekah. Barangkali seperti itu Bu. Itu insya Allah Allah akan menerimanya. Baik, barangkali itu Bu. Tergantung perjanjian sebetulnya Bu. Kalau memang 5.000, ya 5.000 juga. Karena kan tidak ada perjanjian bahwa sesuaikan nilai 5.000 sekarang dengan yang akan datang. Itu Bu. Kan tidak ada perjanjian dong. Besok kalau 5.000 10 tahun dan 5.000 kok nilainya sama aja 50.000 mah. Kan ada begitu dapat je Bu. Ya kalau 5.000 ya 5.000 kita bayar. Balabi tidak ada Bu. Nya berkurang tidak boleh. Ya. Balabi rancak mana Pak Jibu nambah kurang tidak boleh. Innal hasanati yudhibanas sayiat. Kebaikan yang awak lakukan tadi insya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang kita perbuat. Jadi Bapak dan Ibu, kebaikan-kebaikan yang awak lakukan tadi insya Allah kesalahan-kesalahan kita dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian. Al-haqqu min rabbik. Sesuai dengan kemampuan Bu. Yang penting ada niat untuk membayar. Tapi kawan kau berhutang kan ada lo ndak ingin membayar kata. Ada niat untuk membayar boleh diansu-ansu boleh ya. Karena sesuai kemampuan lah. Boleh Bu. Sesuai kemampuan. Kalau bayi saya pikir 1.000 contohnya itu kok bayi ke 100.000 beli barang enggak lo ada berkoran contoh maka bisa bayi diansur 10.000 20.000 yang penting ada tekad dan niat untuk mengansurnya itu yang penting Bu. Namanya berhutang tetap membayar sebab kalau utang enggak dibayar karena dalam riwayat Nabi belum mensolatkan orang yang belum menjamin hutangnya. Siapa menjamin di saat itu Pak Ibu kan ketika disolatkan. Adakah sahabat kita ini punya hutang? Ada ya Rasulullah. Alun disolatkan ledo. Sabalun adona menjamin. Dalam riwayat dijamin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Saya yang menjamin hutangnya. Baru disolatkan Pak. Jadi kalau berhutang jangan sampai keluarga ndak tahu. Kok ibu-ibu berhutang? Pindah sikau dapat je ibu. Ada nambah hutang suaminya ndak tahu gitu. Di sikau ada tuh Bu. Ibu berhutang suami ndak tahu. Atau suami berhutang, istri tidak tahu. Sebab sempat awak meninggal kalau keluarga tidak tahu tu berhutang siapa je Ibu. Kadang-kadang ada lo kasus kayak. Nyo berhutang. Akhirnya kalau di rumah suami ambo jangan minta utang ke rumah dah. Takkannya berang beko. Kalau berhutang tu ayat yang paling panjang dalam Al-Quran sehalaman surat terkait dengan hutang Pak. Jadi hutang tuh mesti ada saksi, mesti ada ditulis, gitu Bu. Walaupun Rp1.000 yang nama hutang tetap dicatat. Sebab kalau lupa awak Rp1.000 tu tidak membayar awak bayar, besok di akhirat tetap awak bayar.
Takut ke manusia atau ke Allah, Bu? Itu saja, Bu. Persoalannya takut ke manusia atau ke Allah? Aku demi menjago, mah tahu beko balik balanjo, ko beko dalam perjalanan meninggal. Kalau tidak ada catatan, supaya meminta ke keluarga. Tapi kalau ada catatan, atau sampai di rumah kurang piti 1.000 disabit karena ama belanja tadi di situ kurang piti 1.000. Tolong ingin nama ya kamang bayinya. Betul ndaknya kalau tentang hutang Pak Jebu. Sebab hidup kau ndak tentu dah bisa jadi kapan jalan pulang atau pai ke dapur tagalicik situ meninggal. Kalau tahu anak tentu nyobai hutang awak tadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Tentang hutang ndak boleh disembunyi-sembunyikan dengan keluarga dah. Mesti ada diketahui oleh keluarga karena hutang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian al-haqqu mirabbik, yang benar datang dari Allah. Kok caronyo nan salah tadi ambo mohon maaf. Talantung dek naik, talendo dek turun. Orang bijak pernah berkata, ndak ada gadiang nan indak rataknya sebagai ukiran. Ndak ada lawi nan indak ba ombaknya sebagai pengindah pandangan. Dari setebah ka ia pacah tampak barabah sadang mandi. Ndak ada manusia yang sempurna do. Pasti ada kurang dan salahnya. Cara penyampaian ambo tadi, bahasa ambo pun kadang-kadang bercampur. Bahasa pasisi ada, bahasa Balai Baru ada, bahasa Indonesia Indomilo, Indonesia Minang. Kalau ada nan ragu model itu ambo minta maaf ke Pak Jibu Lain namu Pak Jibu memberi maaf Anta'fu aqrabu litaqwa. Mudah-mudahan kerelaan hati kita memberi maaf menjadikan kita menjadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada lo kece Ibu, kami ndak pandandam ge Ustaz. Tapi kece Ustaz nan cik tadi itu lamo takane sakit tiga birinya cik. Ada jurang udah itunya ndak pandandam deh Pak. Tapi setiap mancalia sakit hati pandandam namo tu. Bisiko lain ndak doh. Insya Allah. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Dr. SMA yang telah menyampaikan presentasi pada bersama. Mudah-mudahan apa yang terjadi dalam rangka presentasi ini, mari kita padami, kita contoh kepribadian dari Rasulullah SAW. Insyaallah akan terlaksana. Bapak Ibu sekalian, demikian saja dosen subuh kita pada pagi ini. Dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa, telah selesai kita melaksanakan dan mengikuti kajian subuh mubarakah. Mudah-mudahan dari alhamdulillah kita akhiri pertemuan pada pagi hari yang berbahagia ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Aduh langsung ke apa acara di Semarang Padang. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aman Pak. Jasmani rohani makan sekarang coba.